Elbas FM selalu mengudara untuk Anda. Oke rekan saya semua, kembali lagi di podcast Elbas ya. Kita tetap melanjutkan ya tentang teknik kepenyiaran. Nah tadi sudah kita bahas sedikit ya, satu kriteria. Tadi ada vokal yang memadai. Nah kita langsung lanjut nih. Kriteria yang kedua nih apa nih, Mem? Oke. Ini menarik ya. Oke, jadi yang kedua, yang berikutnya ya, yang kedua ya, kita lanjut lagi. Itu seorang penyiar mampu melaksanakan apa yang disebut dengan teknik adlib di sini ya, namanya adlibbing gitu ya, atau adlib ya. Tulisannya nih jangan sampai salah ya. Ade gitu ya. Oke, ade. Ade ya. Ade biasa ditulis dengan ade spasi lib gitu ya, lib, lib, adlib gitu ya. Atau kalau kadang dibahasakan juga dengan adlibbing. Ini kan bahasa asing ya. Dan satu lagi namanya script reading. Membaca skrip ya dengan baik. Jadi seorang penyiar harus mampu membaca atau mengutarakan atau berkomunikasi dengan teknik adlib tanpa teks. Ini tanpa teks maksudnya ya. Ataupun dengan membaca sebuah skrip. Kalau dulu orang sering pakai skrip, sekarang kita di internet sudah banyak. Berarti mungkin kemampuan membaca bahan-bahan yang ada di internet meramu ya kan. Tapi kita harus membacanya seolah-olah kita tidak membaca ya. Namanya spoken reading ya. Jadi membaca tapi seolah-olah kita tidak membaca. Kalau bahasa kita tuh caklah ketaunia. Gitu kan? Caklah paham ya. Caklah paham ya. Apalagi kita membaca. Gitu kira-kira ya kan? Padahal kita membaca ya. Dan ini pasti akan kita temui ya. Kalau misalnya adlib itu ya mungkin kita hanya membahas berbicara secara natural ya. Biasanya ini siaran kata yang hanya 3 menit, sekedar menyapa, menyampaikan info lagu, tapi diseling misalnya selamat misalnya 97.6 Elbas FM gitu kan, jadi udara indah di hati. Misalnya masih bersama dengan siapa, dan kita ucapkan selamat siang untuk yang misalnya yang akan berangkat menuju tempat aktivitas. Kalau kita lupa apa yang mau kita ini kan, paling nggak kita catat nih apa yang mau kita sampaikan di menit ke pas masuk ke part 2 misalnya gitu ya. Kita mau menyapa siapa nih, menyapa yang berulang tahun, menyapa ibu-ibu rumah tangga misalnya, menyapa polisi lalu lintas gitu ya, atau mau menyapa yang sedang ikut seminar. Jadi itu paling konteksnya lebih ke sana. Tidak ada naskah khusus yang dibacakan, jadi hanya menyampaikan info-info singkat, basa-basi singkat gitu ya. Tapi ya harus terlihat natural. Natural ini penting sekali ya. Jadi memang natural dan tidak dibuat-buat itu sangat bagus ya. Bagus sekali ya. Tapi kalau misalnya tadi script reading ya itu ya. Jadi membaca, makanya tadi kita harus paham intonasinya. Itu memang harus keterampilannya harus diasah ya. Jadi ada sebuah teks misalnya kita mau membahas tentang apa nih misalnya rekan-an. Misalnya mungkin objek wisata gitu misalnya kita akan traveling ke negara, misalnya negara mana sih? Ya, atau kemana ini ya? Kita akan wisata ke Lebong ya. Ke Lebong. Ke Lebong ya. Apa nih objek wisata di Lebong? Misalnya ya. Goa itu ya, goa kacamata. Ya, lupa dia nama goanya ya. Atau nggak usah ke Lebong, misalnya ke mana ya? Ke Kepahyang gitu ya. Kepahyang ya, oke. Ke Kebun Teh. Jadi gitu ya. Kebun Teh Kabawetan. Nah, kita kan nggak mungkin banyak tahu ya. Jadi ada skrip yang harus kita bacakan bahwa Kebun Teh itu kelebihannya. Tapi dengan seolah nih kayak seperti saya, padahal saya membaca loh ini ya. Nah, tapi dengan improvisasi yang ya sudah terbiasa, bacaan itu hanya panduan saja gitu ya. Jadi misalnya Kabawetan ini rekan setia misalnya terletak di pegunungan yang misalnya di ketinggian berapa meter gitu ya, dan itu jadi mainkan intonasinya. Terus juga boleh ada selingan misalnya, wah ternyata Masya Allah tinggi sekali ya. Jadi jangan monoton membaca terus gitu ya. Jadi itu yang namanya kita harus dengan teknik spoken reading, membaca tapi tidak seperti membaca kayak ngomen-ngomen aja, padahal kita di depan itu adalah bahan kita gitu. Nah seperti itu ya. Oke ya. Itu yang keberapa? Yang kedua ya. Yang ketiga, berkumpul dengan orang soleh, bukan ya? Itu lagu ya. Hati ya memang. Iya itu ya, tahu dia rekan-an ya. Kemudian yang ketiga, kita masih ada waktu ya di segmen untuk yang
part 3 ini masih ya, masih ya. Nanti tolong dikasih kode ya, biar Ya, tidak keenakan ini ya, karena Ibu operator ya. ya. Nah, yang ketiga ini ya rekan setia podcast ya, rekan setia podcast Elbas dan juga mahasiswa yang mengambil praktek siaran radio. Yang ketiga ini kriterianya adalah memahami format radionya, ya kan? Dan juga format clock namanya yang kemarin kita singgung ya, format putaran jam itu Putaran ya. jam tadi ya. Jadi dalam menjalankan tugas itu kita harus memahami format radionya, baik format kata, format musik gitu ya, maupun juga aturan-aturan yang berlaku pada stasiun radio. Radio itu sendiri. Ini rekan sudah memahami kan format radio Elbas ya? Insya Allah ya. Oke. Jadi format di sini sekali lagi perlu disampaikan itu semacam ramuan ya. Wah, ini ramuan ya. Atau rencana program yang diarahkan pada pendengar. Jadi dengan kita memahami format radio ini berarti kita memahami apa yang disebut dengan positioning. Positioning ya. Ya, kita harus terbiasa juga dengan istilah ini ya. Jangan sampai kita nggak tahu tuh dalam radio emang ada istilahnya tulisannya positioning ya. Kadang-kadang nih mahasiswa salah tulis, jadi harus disampaikan ya, didiktekan ya. Nah, jadi stasiun positioning yang mengacu pada untuk membedakan dengan radio lain. Ya. Jadi pemosisian radio kita itu ditentukan dari format itu tadi gitu ya. Misalnya orang jadi tahu brandnya kalau dengan radio Elbas, oke, setelah lagu ada jingle. Setelah jingle nanti penyiarnya harus apa. Nah, itu semuanya terformat untuk menjadi beda dengan yang lain gitu. Menjadi satu kesatuan gitu kan. Karena kalau udah dengar jingle ini, ini radio apa nih? S misalnya ya. Radio X gitu kan. Radio Elbas ini nih. Sampai itu akan menjadi brand yang diingat oleh pendengar dan menjadi ciri kalau setiap kali dengar Elbas, saya maunya Elbas deh gitu. Karena dia punya brand khusus gitu kan. Punya format radio khusus gitu ya. Nah, itu. Jadi penetrasi pesannya bisa lebih mendalam. Jadi paling tidak penyiar juga harus mengetahui keinginan dan kemauan dari si pendengar ya. Oke. Jadi format ini jadi penyiar itu punya panduan siaran gitu ya, yang memuat catatan-catatan siaran dalam interval waktu dalam satu harian itu di format clock tadi, format jamnya. Jadi dalam satu segmen itu, dalam putaran jam itu dia harus muter apa, itu sudah terformat ya. Misal kemarin kita udah bahas ya, sekali lagi misalnya pas pembuka, nanti setelah jingle pembuka penyiar harus ngapain, dia harus mengapa gitu ya, harus ngapain kalau bahasa gaul ya, ngapain ya, bener ya. Apa yang harus dilakukan oleh seorang penyiar di Elbas misalnya. Nah, ada format tersendiri yang pasti biasanya berbeda setiap radio ya. Radio baru akan membuat format lagi yang lain untuk menjadi ciri, dan itu harus dipahami oleh penyiarnya dan harus diikuti gitu ya. Seperti itu. Udah berapa nih rekan? Sudah 3 ya, Sudah 3. Berarti kita masih punya PR 5 lagi ya. Masih bisa 1 lagi, ini masih bisa ya. Kita langsung lagi ya. 1 lagi, yang keempat. Keempat ya. Nah, yang keempat ini dia memahami juga segmen radio ya. Selain format itu segmen. Jadi harus tahu pendengar dia ini, misalnya kalau Elbas ini apakah lebih banyak ke masyarakat umum atau ke mahasiswa. Ataukah mahasiswa campur masyarakat umum ya kan? Pasti penguasaan bahasa juga gitu ya. Jadi misalnya pendengarnya pria wanita, umurnya gitu ya, pendidikannya, pekerjaan, tingkat belanja. Ini kalau mau detail ya, ada juga yang disyaratkan tingkat belanja bulanan rumah tangga ya kan. Mungkin ada orang bikin format radio yang untuk high class misalnya gitu ya, yang mungkin belanjanya 10 jutaan ke atas. Jadi mungkin nanti bahasanya eksekutif muda. Ada ya begitu. Ada satu radio yang memang format dan lagunya nanti menyesuaikan. Mungkin orang eksekutif tuh lagunya lebih kayak senang jazz lagu jazz ya, benar gitu sekali ya. Ya itu akan menentukan ya format segmen gitu ya, segmentednya sasaran gitu ya. Sama nanti ikut serta lagunya itu juga ikut jadi satu paket gitu. Nah, jadi segmennya gitu ya, mungkin tempat tinggal kayak gitu, seperti kita mungkin kulturnya Bengkulu. Jadi artinya kita tidak usah, makanya misalnya di sini tidak ada bahasa-bahasa gaul misalnya yang kita gunakan ya kan. Malah kita misalnya gini, kita tahu orang Bengkulu tuh kulturnya dia lebih senang kalau misalnya disapanya seperti ada selingan misalnya
donga gitu Donga, panggilannya inga, misalnya ya, gitu ya. inga gitu. Ya misalnya kita jangan cek itu nggak misalnya gitu kayak selingan-selingannya begitu ya. Jadi semakin kita bisa memahami target siaran kita ya semakin bagus ya. Betul, ya. Nah, penyiar harus mempertanyakan ini gitu biar Oke. dia juga lebih akrab gitu dengan pendengarnya. Oke ya. Ya. Oke, tadi kita sudah menyinggung 4 ya, Mem. Ya. Ada vokal yang memadai, teknik ad-lib atau script writing yang baik, betul. ya, dan memahami format radio Ya. atau juga format clocknya dan Betul. juga target siarannya. Iya, Ini segmen siarannya ya, betul. Ini ke mahasiswa atau masyarakat umum atau pria atau wanitanya perlu Iya. dipahami juga ya. Iya, betul Oke. sekali. Nah, kita nanti akan lanjut ke part selanjutnya nih, Ya. ya semua. Di mana saja dan kapan saja, pastikan Anda selalu menyimak 97.6 Radio Elbas FM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Abi. Ara lagi ngapain, Nak? Ara lagi menggambar. Ini plastik apa, Ra? Itu loh Bi, si Ara habis jajan sampahnya dibuang sembarangan. Maaf, Abi. Umi, Ara lupa. Studi darah menjadi hati dan kita ke informasi dari Provinsi Bengkulu. Banjir masih merendam Bengkulu, 10 warga meninggal dunia. Abi, banjir itu terjadi karena apa sih? Jadi gini, banjir itu terjadi akibat dari sampah yang dibuang secara sembarangan, curah hujan yang tinggi, dan penebangan hutan secara liar. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan, Abi? Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan banjir, di antaranya membuang sampah sembarangan, penebangan hutan secara liar, dan curah hujan yang tinggi. Kita harus menjaga dan melestarikan lingkungan kita dengan cara menanam pohon, mengurangi penggunaan kertas dan plastik, dan juga membuang sampah pada tempatnya. Jadi gitu Ra, makanya habis jajan sampahnya jangan dibuang sembarangan. Oh, jadi seperti itu ya, Bi. Berarti mulai hari ini, Ara janji nggak akan buang sampah sembarangan lagi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Elbas 97.6 FM.